Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatima. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan praktikum tugas 1 di mata kuliah algoritma dan juga pemrograman. Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan flowchart dengan menggunakan aplikasi yang sudah saya sediakan, yaitu ada Flowgorithm. Kemudian aplikasinya sudah saya buka, dan tentang apa sih bagan yang akan saya buat, yaitu tentang sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu ada golongan A, gajinya 5 juta, B 6.500.000, C 9.500.000, dengan masing-masing ada penambahan gaji lembur per jamnya akan bertambah 30% dari gaji pokok dan juga seterusnya. Dan nanti di akhir diagram akan ada jumlah penghasilan, yaitu jumlah pokok ditambah gaji lembur. Kita mulai saja dengan pembukaan aplikasi. Di sini ada main atau yang biasa disebut dengan start ya, kalau bahasa kita itu mulai, seperti itu. Kemudian ini tanda panah untuk menunjukkan tindakan apa yang selanjutnya akan kita ambil. Kemudian kita klik. Kita akan pilih yang ini untuk mendeklarasikan kegiatan yang akan kita masukkan, yaitu golongan. Kita pilih string, kemudian lagi kita pilih deklarasi. Kita akan mendeklarasikan tentang gaji lembur, jam lembur, gaji pokok, kita pilih keluaran atau output. Di sini kita ketikkan masukkan golongan Anda. Selanjutnya kita pilih input. Di sini kita nantinya akan memasukkan golongan. Tadi ada golongan A, B, C, di sini yang akan kita masukkan. Selanjutnya kita pilih if untuk memasukkan golongan ABC-nya. Untuk pilihan yang pertama yaitu adalah golongan A. Kemudian oke. Jika golongan ini bernilai benar, maka kita akan pilih assign, yaitu dengan merubah isinya, yaitu dengan gaji pokok, di mana gaji pokok dari golongan A adalah 5 juta. Tapi jika golongan A, jika karyawan bukan termasuk golongan A, maka masuk ke dalam golongan B. Di sini kita masukkan golongan B. Kemudian jika benar, maka golongan B akan memiliki gaji pokok
sebesar 6.500.000. Selanjutnya, jika karyawan bukan golongan A, bukan golongan B, tapi termasuk dalam golongan C, maka kita masukkan di sini golongan C, di mana gaji pokok dari golongan C adalah gaji pokok dari golongan C adalah 9.500.000. Kemudian, jika karyawan bukan golongan A, bukan golongan B, dan juga bukan golongan C, maka karena bukan karyawan, kita tuliskan di sini golongan Anda tidak ditemukan. Selanjutnya, kita akan menambahkan untuk outputnya. Kita tuliskan gaji pokok Anda adalah oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk outputnya, yaitu output gaji pokok oke. Kemudian kita coba di run apakah akan berhasil dalam pembuatan flowcard-nya. Kita coba ketikkan A, akan menampilkan gaji berapa. Betul, 5 juta. Kemudian kita coba lagi untuk B, gaji pokoknya adalah 6.500.000, dan untuk C, gaji pokoknya adalah 9.500.000. Ya, sudah benar. Selanjutnya, kita akan menambahkan untuk memasukkan jam lembur, di mana kita akan memasukkan outputnya dulu. Setelah kita memasukkan output dari jam lembur, kita masukkan hasil kerja dari karyawan tersebut untuk jam lembur masing-masing. Di mana jam lembur tersebut ada jam lembur, jika jam lemburnya 1 jam akan bertambah 30%, jika 2 jam akan bertambah 32%, dan selanjutnya. Dari gaji pokok ya, bertambahnya 30% dari gaji pokok. Kita ketikkan jam lembur. Untuk jam lembur yang 1 jam, itu jika benar, maka akan menghasilkan gaji lembur sama dengan dimana
gaji lembur akan didapatkan dari 30% dari gaji pokok, maka gaji pokok dikalikan 30% itu secara desimal adalah 0,30. Jika benar karyawan tersebut bekerja 1 jam, maka akan mendapatkan gaji lembur 30% sebagai tambahan. Tapi jika salah, ternyata karyawan tersebut melakukan kerja jam lembur selama 2 jam. Jika benar, maka gaji lemburnya perkalian antara gaji pokok sebesar 30% atau 32% atau 0,32. Selanjutnya, jika salah, masuknya ke jam lembur ketiga, yaitu dengan gaji lemburnya besar perkalian gaji pokok dikali 34%-nya. Di sini belum ya, gaji lembur ketiga. Gaji lembur ketiga yaitu perkalian gaji pokok sebesar 0,34 atau 34%. Oke, ada terjadi kesalahan ya. Oh, di sininya. Maaf. Tadi agak kurang konsen. Gaji lembur. Oke. Kemudian jika salah, maka ke jam lembur yang keempat, yaitu dengan gaji lemburnya berapa persen tadi? Yang keempat adalah 36%. Gaji lembur perkalian antara gaji pokok sebesar 0,36. Dan kemudian jika salah, maaf, ini jika salah, harusnya if, maka masuk ke jam lembur yang lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka di sini tadi berapa persen? Yang 38% akan mendapatkan gaji lembur sebesar gaji pokok dikali 38, 0,38. Kemudian jika salah, apabila tidak memiliki jam lembur atau jam lembur sama dengan kosong, ini sama dengan tidak memiliki jam lembur, maka
akan mengeluarkan capaian output. Saya tuliskan Anda tidak mendapat tambahan gaji lembur. Anda tidak akan mendapat tambahan gaji lembur. Kemudian kita ke capaian outputnya, di mana capaian outputnya akan saya tuliskan jumlah gaji lembur Anda adalah. Dan seterusnya kita akan ke output, di mana output yang ini kita tuliskan gaji lembur. Oke. Setelah ini kita coba run, buktikan benar apa tidak. Misalkan gaji golongan A 5 juta, kemudian telah melakukan jam lembur selama 2 jam. Ya benar ya. Jadi gaji pokoknya 5 juta dan mendapatkan gaji lembur 30%, yaitu sebesar sekian. Kemudian kita coba lagi untuk golongan B melakukan jam lembur misalkan 3 jam. Ya, ini lemburannya dan ini adalah gaji pokoknya. Selanjutnya kita akan melakukan tugas dalam penjumlahan gaji pokok dan gaji lembur sebagai jumlah penghasilan. Kita tuliskan di sini jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan yaitu antara penjumlahan gaji pokok dengan gaji lembur. Gaji lembur ya. Gaji pokok dan gaji lembur. Untuk capaian outputnya di sini kita beri kesimpulan, maka total penghasilan Anda adalah yaitu jumlah penghasilan. Kita coba run. Untuk golongan A melakukan kerja selama 3 jam, itu akan mendapatkan tambahan jam lembur ya 3 jam dengan penghasilan gaji lemburnya sekian,
dan total antara gaji pokok dan juga gaji lembur adalah 6.700.000. Kemudian kita coba lagi untuk golongan B, melakukan jam lembur 1 jam misalkan. Nah, ini untuk gaji pokoknya 6.500.000, kemudian gaji lemburnya 1.950.000, maka totalnya adalah 8.450.000. Ya, kurang lebihnya itu tentang pembuatan flowchart tugas 1 soal nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.